Siapa? Ayo. Gelas nanti. Ayo. Besok ya? Apa enggak? Belum saya kalau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Kalau sesuai kontrak kuliah hari ini materinya adalah sholat ya. Tetapi karena ini bulan puasa, maka saya ajukan dulu yang puasa ya. Bagaimana? Halo, dengar suara Ibu? Kedengeran, Bu. Halo, kok kecil banget. Dengar, Ibu. Suara Ibu bagaimana? Jelas. Dengeran, Jelas, Ibu. Ibu. Ya, coba saya cek. Oke, aduh. Suruh join ke demo, Mbak. Sebentar. Ada yang berangkat ke demo enggak mahasiswa? Halo. Insya Allah nggak ada, Bu. Cowok enggak ada. Cowoknya ada berapa itu? Yang berangkat enggak ada. Yang cewek ada. Yang cewek ada enggak? Baiklah, mudah-mudahan posisi kita, posisi hati kita semua berada pada posisi yang benar ya, minimal itu. Kita lanjut untuk saya akan share screen untuk puasa ya. Lupa saya tadi nggak share screen sebentar. Saya cari dulu. Ya, sekali-kali kita bertemu dengan
PTT hitam putih ya. Sebentar Mbak ya, saya share screen. Baiklah. Saat ini kita berada di bulan puasa, sudah barang tentu Anda juga sudah banyak memperoleh materi-materi tentang puasa, karena itu sangat menginspiratif dan itu sangat penting, dan mereka juga berkepentingan untuk men-share ya, menyampaikan hakikat hikmah dari puasa. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Islam sudah barang tentu harus tahu dasar-dasar yang mendasari pelaksanaan ibadah puasa, khususnya adalah ibadah puasa Ramadan. Kalau kita merujuk pada pengertian puasa itu sendiri, itu kan artinya adalah toroka atau meninggalkan. Kenyataannya kita juga meninggalkan makan minum ya, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Kemudian juga meninggalkan, bagi suami istri adalah meninggalkan suasana untuk bercengkrama yang sampai pada tingkatan mengeluarkan mani gitu ya. Kemudian di sini juga menahan diri, menahan dari marah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau berinteraksi. Saya sudah barang tentu kita akan tidak semuanya bisa mulus. Kadang-kadang muncul satu tindakan orang lain atau justru diri kita sendiri yang memicu adanya satu sikap yang kemudian memunculkan sikap yang tidak baik pada kita ya. Jadi itu juga harus kita sadari bahwa kemungkinan hal-hal yang tidak baik itu berawal dari kita, sehingga kita harus lebih dapat menahan diri. Walaupun kebetulan itu memang pure dari lawan bicara kita, tetapi bagaimanapun ini adalah bulan puasa, bulan di mana merupakan satu potensi yang dapat meningkatkan jasmani, rohani ya, spiritual kita, sehingga kita memang betul-betul harus memanfaatkan waktu ini dengan baik. Kemudian dikatakan juga sebagai hirman atau mengharamkan, karena ada hal-hal yang tadinya boleh, yang tadinya halal tetapi menjadi tidak halal, seperti makan di siang hari ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana kita diharamkan melakukan suatu perbuatan. Kemudian wijak sebagai perisai bagi syahwat. Kita tentu tahu bahwa di dalam hadis Nabi itu kan juga diingatkan bahwa mereka yang pemuda-pemuda yang sudah balik ya, kalau sudah ketentuan pengertian balik kan ada keinginan untuk dekat dengan lawan jenis ya, ada keinginan untuk berumah tangga, ada keinginan untuk memadu kasih. Tapi itu kemudian oleh agama diperintahkan untuk berpuasa bagi yang belum mampu. Ya, jadi untuk Anda yang mahasiswa dan kebetulan memang dari segi materi itu belum mampu, ya sebaiknya tidak dilakukan untuk nikah dulu. Nah, ini di sini diartikan sebagai perisai. Nah, dengan adanya puasa itu maka dia akan dapat mengendalikan diri apa, hawa nafsu dan lain sebagainya. Di sini diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijrah. Ya, jadi diwajibkannya itu setelah Nabi diangkat sebagai Rasul dan pada saat tahun kedua setelah hijrah. Jadi pada awal-awal tahun Nabi itu belum hijrah, itu belum diwajibkan berpuasa Ramadan. Tetapi memang sudah ada
kebiasaan melaksanakan puasa sebagaimana dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi terbiasa puasa sunnah 10 Muharram di sini ya. Jadi meskipun ini tahun kedua hijrah, tapi beliau sudah biasa melaksanakan sebelumnya, yaitu pada puasa sunnah 10 Muharram. Kemudian puasa dalam Al-Quran diangkat satu kali. Perintah puasa itu hanya dianggap satu kali saja, yaitu puasa Ramadan. Tapi kemudian ada juga puasa, tetapi itu merujuk pada fidyah sebagai tebusan. Ya, ketika seorang tidak dapat berpuasa, ketika seorang melaksanakan satu pelanggaran, itu harus membayar fidyah. Oke. Kemudian arti puasa ini tadi sudah. Oke. Ya, sekarang fungsi puasa untuk apa? Untuk membentuk kesehatan jasmani, rohani, dan spiritual sebagaimana saya tadi katakan. Jasmani adalah untuk pengelolaan organ tubuh atau perawatan. Nah, inilah yang mengarah kepada kesehatan. Benarkah? Nah, sekarang saya tanya, Anda berada di prodi kesehatan. Apakah Anda bisa mengidentifikasi atau minimal ya bisa menerima, ya bisa sejalan pemahaman Anda bahwa puasa ini dapat menyehatkan tubuh? Coba jawabannya gimana? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Jangan-jangan saya nggak didengerin. Saya Bu mau coba. Silakan, Mbak. Mungkin bisa mengendalikan kadar gula dalam darah saat berpuasa. Iya, kenapa Mbak? Kira-kira kenapa Mbak? Kan banyak itu sudah di-share ya. Di hasil-hasil seminar, hasil-hasil, apalagi ya hasil-hasil, apa namanya istilahnya apa ya? Ya seminar ya. Kemudian hasil penelitian juga yang dari luar negeri, yang dalam negeri, itu kan banyak sekali tentang puasa. Ya. Siapa Mbak? Anda siapa Mbak? Fitria Bu. Fitri ya. Oke. Ayo Mbak Ada. Saya tahu dulu. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan tambahan? Saya itu cari. Mau mencoba, Bu, Ya silakan. karena mungkin kan pas puasa kan kita tidak mengonsumsi makanan-makanan yang apa namanya, yang sembarangan. Jadi mungkin itu, Bu. Yang sembarangan gimana sih? Emang sebelum puasa kita mengkonsumsi makanan yang sembarangan. Mbak Fitria tadi nomornya berapa, Mbak? 80 Ibu. Selanjutnya tadi siapa? Rizka, Bu. Ya, yang tidak mau makan sembarangan siapa ini? Rizka, Bu. Siska. Rizka. Oh, Rizka. Nomornya Mbak? 060. 60. Oke ya, kita coba ya. Enggak apa-apa, itu bagus ya, karena memang untuk tidak aduh di mana tuh ini? Kok enggak bisa masuk. Aduh.
Share-nya hilang ya, Mbak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Ya. Jadi seperti tadi dikatakan oleh siapa? Fitriah ya, oleh Fitriah bisa mengendalikan gula darah ya. Gula darahnya bisa turun ya, itu kan memang karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri kan kita ada batasan makan kan. Ada batasan makan, kulu wasrobu wala tusrifu, itu harus dimaknai bahwa tidak berlebihan itu kan tidak mungkin dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan itu adalah menyangkut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tersebar di alam ini. Ya, juga bukan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Walaupun sebagian ada di Al-Qur'an dan hadis, tetapi kan tidak secara rinci. Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang punya gula tinggi itu ketika puasa itu dapat diturunkan sekian persen, itu kan tidak bisa. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk mengungkap. Dengan apa dia mengungkap? Yaitu dengan ilmu pengetahuan. Ya, karena dia kan sebagai sekarang kita ingat kan ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, itu kan sebelum diturunkan itu beliau kan kemudian terlepas kan, baju-bajunya terlepas. Tapi karena Nabi Adam ini adalah seorang khalifah, ya, seorang khalifah, seorang yang diberi kemampuan tinggi untuk dapat memanfaatkan alam semesta, maka dia melihat, oh di sini ada daun-daun yang dapat menutup aurat saya, maka mereka berdua langsung meraih daun-daun itu, menutup badannya dengan dedaunan. Untuk apa? Untuk menutup aurat, karena memang dicipta sudah dalam keadaan Islami. Artinya apa? Tetapi kan keislamannya itu perlu disempurnakan untuk dapat hidup sejahtera, baldatun thayyibatun walaupun kufur di dunia. Itu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada, ya. Saat itu yang dihadapi hanya itu, bukan mesin-mesin cetak kain, tidak. Nah, itulah merupakan satu contoh bahwa dia harus punya kreativitas ketika melihat satu masalah. Ketika ada satu masalah yang dihadapi, maka dengan apa dia harus memperoleh solusi, yaitu dengan memanfaatkan alam semesta. Oke. Walaupun kalau kita kembali kepada ceritanya Habibie ya, itu kan Profesor Habibie itu kan ketika kuliah di Jerman, itu kan dia merasa tidak pernah menjadi yang pertama, padahal dia itu adalah orang yang jenius, ya, orang yang jenius, tetapi selalu kalah dengan orang Yahudi, ya kan? Pernah dengar nggak ceritanya? Halo? Pernah, Bu. Oh, gimana coba yang pernah? Ayo cerita, gantian dong. Siapa ini yang bilang pernah? Siapa tadi yang bilang pernah? Suaranya kok hilang, tenggelam? Rizka, Bu. Rizka ya. Rizka gimana Rizka? Rizka nomor berapa ini tadi? 60 ya. Oke, Rizka, apa yang kamu pernah dapat? Ternyata orang Yahudi itu berada di depan, apa yang dia lakukan? Ya, lupa. Oke, jadi ketika ditanya oleh apa itu Habibie, ya, Profesor Habibie almarhum ya rahimahullah. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan, kamu bisa nomor 1 terus? Enggak, biasa-biasa aja kan, nggak mungkin dia melakukan menyampaikan. Akhirnya karena penasaran, Profesor Habibie ini
bermalam di rumahnya. Dia perhatikan sehari-hari belajar biasa, tapi malam hari itu bangun dan membaca Al-Qur'an. Nah, masalahnya ayat apa yang dibaca itu tidak tahu. Ya, ternyata Al-Qur'an itu kan kalau dibaca satu hurufnya itu kan mendatangkan satu kebaikan. Satu hurufnya 10 kebaikan. Ya kan? Lah kebaikan apa itu kan tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal Al-Qur'an itu kalau dibaca itu kita itu sudah akan terbiasa untuk berpikir komprehensif. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ kan ada panjang pendek, ada mahrot ya. Di situ ketemu dengan syadah bagaimana. Kan gitu. Nah, itu kan melatih pemikiran kita itu bercabang. Nah, mungkin itu salah satunya dan mungkin juga dia mencari ayat-ayat yang terkait dengan ilmu yang dia tekuni itu juga bisa. Karena semuanya sudah ada. Kalau mengatakan bahwa kimia fisika itu enggak ada di dalam Al-Qur'an, kenapa kita risau? Kan di Al-Qur'an juga ada otak. Bagaimana kerja otak? Itu kan menyangkut elektrik ya kan. Bagaimana kerja jantung? Itu juga menyangkut proses-proses terjadinya darah itu apakah juga bukan kimia? Fisika itu masuk semua saya kira. Saya nggak tahu fisika itu yang bagaimana karena saya nggak pernah belajar di SMA ya, walaupun pernah mengecap di SMA sikon apa itu namanya ya, adalah ya istilahnya ya. Tapi kita harus yakin bahwa ada sumber-sumber ilmu yang sangat mendasar yang terkait dengan ilmu-ilmu keduniaan, semua ada. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Hanya tidak mungkin diungkap secara rinci, dasar-dasarnya saja. Ya kan? Nah, sekarang jasmani itu tadi pengelolaan organ tubuh, perawatan ya sudah barang tentu itu diserahkan pada kemampuan manusia. Nah, ini salah satunya adalah Anda sebagai orang gizi harus dapat itu banyak potensi ya, banyak slot yang dapat Anda ungkap hal yang baru dari masalah gizi yang ada di dalam Al-Qur'an tadi. Kenapa tidak boleh berlebihan? Kenapa di Al-Qur'an itu ada bermacam buah? Kenapa ada bermacam binatang? Apa kaitannya dengan gizi? Itu harus. Kenapa makan harus jeda waktu makan itu sekian. Tapi di tempat lain kan bisa ada yang lebih panjang. Bahkan sekarang katanya di mana itu lupa. Itu ada yang sampai 1 hari itu tidak ada siang, tidak ada malam. Ya adanya ya siang ya malam karena matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Ada matahari menjadi terang, tetapi suasananya menjadi dingin karena adanya bulan dan lain sebagainya. Itu ada sampai akhirnya dari Al-Azhar itu mengeluarkan fatwa untuk apa? Untuk mengikuti jadwal puasa di negara yang dekat yaitu Mekah. Itu yang ada ya. Jadi hal-hal semacam itu perlu dikaji lebih dalam oleh siapa? Oleh intelektual. Apa perlunya ilmu kalau kita tidak ingin membuktikan bahwa dengan ilmu itu ya, maka kebenaran Al-Qur'an akan semakin dapat ditunjukkan, dibuktikan, dan itulah bentuk-bentuk kewajiban kita untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kemudian rohani, latihan ridho, kemampuan mengendalikan diri, ridholah dengan apa yang kita hadapi saat bulan puasa. Ini adalah latihan yang sudah berulang ya, untuk dapat menguatkan emosi, kepribadian kita ya, agar bisa berinteraksi dengan yang lain dengan baik, bisa menerima kekurangan kelebihan yang lain dan lain sebagainya. Oke. Kemudian saya sebentar.
Oke. Nah. Kemudian yang ketiga adalah spiritual, ketaatan kepada Allah, berbuat baik pada makhluknya. Nah, di sini ketika kita puasa itu kan ada saat-saat di mana kita lapar ya. Puasa juga mengajak kita untuk melaksanakan ibadah berjamaah ya. Yang semuanya ini adalah mengandung unsur-unsur sosial, kemasyarakatan dan kepedulian. Ya. Sehingga apa? Makan tidak terlalu banyak karena khawatir nanti ketika tarawih kita kentut terus, kemudian temannya bau, bukan gitu toh? Ya, antara lain seperti itu. Kemudian berangkat ke tarawih, bajunya juga diperhatikan karena jangan-jangan yang dipakai baju yang habis untuk masak ya, sehingga teman kita yang tidak senang aroma rempah bisa mencium bau rempah. Itu hal-hal itu kan juga harus difikirkan oleh kita. Apalagi kita dalam keadaan berkeringat itu kan juga harus dijaga. Di samping juga itu merupakan satu bentuk ketaatan kita sami'na wa ata'na akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini masih banyak slot untuk dijadikan sebagai dasar penelitian ataupun untuk dicari judul-judul yang terkait dengan kesehatan dan puasa. Tergantung Anda bagaimana Anda dapat mengidentifikasi ya unsur-unsur yang belum pernah diangkat oleh pakar yang lain. Oke. Kemudian nah ini hasil penelitian di Turki ternyata menunjukkan bahwa puasa itu dapat mencegah penyakit jantung koroner. Ini kenapa ini juga ya dari penelitian 2003 juga menunjukkan demikian ya. Ada hikmah dalam kesehatannya. Kemudian dalam jurnal nutrition juga diangkat dapat mencegah penyakit jantung ya. Aspek spiritual antara lain adalah menerapkan pola hidup sederhana, pola hidup zuhud yang berlaku sederhana dan bersahaja, tidak boros dan kejar prestis. Jadi bulan puasa ini jangan terus kemudian kita disibukkan dengan diskon-diskon yang ada di supermarket karena mengejar kehadiran kita yang lebih indah, lebih menawan dengan baju baru itu tidak. Ya, walaupun itu bisa-bisa saja tetapi jangan ngoyo. Ya. Kemudian kenapa? Karena di sini ada satu pembelajaran bahwa ketika berpuasa kita kan makan hanya 2 kali. Ya enggak? Nah, kalau bisa yang 1 kali itu dikumpulin untuk apa? Untuk dapat dijadikan sebagai sedekah. Ya, karena makan 3 kali misalnya 1 kali makan 10.000. 10.000 ini disimpan bukan untuk membeli baju, bukan, tetapi untuk sedekah. Ya, diberikan apa sajalah. Dan ini kan bisa disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Oke. Kemudian puasa berpotensi mengarahkan untuk berpikir sehat, menahan nafsu, mengendalikan emosi karena di sini dikatakan Asia mujuna. Ya. Jadi siam itu adalah perisai. Perisai itu apa? Perisai itu kan menangkal bahaya. Bahaya itu apa saja? Bisa bahaya jasmani, bisa rohani, bisa spiritual. Ya, kenapa? Karena kita pada waktu bulan puasa harus ingat Allah. Ya kan? Banyak berzikir, banyak amalan. Apa itu amalan-amalan soleh? Amalan-amalan soleh memang tidak hanya ngaji saja, tidak hanya tarawih saja, tetapi bisa berupa zikir. Zikir itu juga tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibat, tetapi Anda belajar dan menyadari bahwa ilmu yang Anda pelajari ini adalah bagian dari
apa itu ayat-ayat kauniyah itu juga merupakan zikir. Justru inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak harus membaca Al-Quran terus, walaupun membaca Al-Quran itu sebaiknya ditingkatkan pada bulan puasa karena memang poinnya kan tinggi sekali itu, satu huruf saja berapa itu 10 kalau kita membaca surat Al-Fatihah ada berapa huruf kalikan 10 udah ya sudah berapa itu. Setiap hari kita banyak membaca, apalagi mengikuti tarawih ya, yang tarawih itu ayatnya ambil panjang-panjang gitu ya. Tetapi kalau di sini kan umumnya kalau yang imamnya membaca panjang tidak laku. Oke. Tapi lepas dari itu puasa ini juga di sini di dalam hadis riwayat Bukhari diangkat bahwa puasa itu tidak bagi mereka yang melaksanakan puasa dan tidak meninggalkan perkataan dusta ya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Padahal puasa itu kan adalah untuk Allah. Ya kan? Kalau sudah dikatakan puasa untuk Allah, itu artinya Allah apa? Allah berhak memberikan balasan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Luar biasa sekali kalau sampai puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian karya kita diterima dan mendapat nomor 1 di dunia ini ya, apa di tingkat nasional atau di tingkat regional, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi kalau puasa kita yang diterima oleh Allah, itu adalah merupakan hal yang sangat amat luar biasa, tidak ada bandingnya dengan kenikmatan di dunia ini ya. Jadi harus diperhatikan itu. Oke, saya tidak bacakan secara seluruh karena PowerPoint-nya cukup banyak ya, 49. Oke. Nah, ini tadi ya. Asya mujuna fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, tidak rofas apabila seorang yang dikatakan sebagai puasa ini periset, tetapi kemudian apabila seorang yang berpuasa itu kok tidak meninggalkan rofas wala jahal, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahil, ya, kejahilan. Artinya dia itu tidak fala yarfu, tidak meninggalkan apa itu, maka janganlah rofas, janganlah dia itu jahil. Artinya apa? Ada yang biasa melaksanakan kejahilan, ada yang biasa melaksanakan rofas ketika bulan puasa. Tetapi ketika sebaliknya orang itu tidak melakukannya, ya, maka etikanya adalah yang itu tadi. Harus seperti itu. Jadi kita harus dapat meninggalkan perkataan yang rofas, yang saru-saru, yang menjurus pada gairah apa itu, gairah seksual ya. Kemudian wala yajhal, dan jangan yang bodoh-bodoh. Yang bodoh-bodoh itu perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh itu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah. Ya kan? Kalau sudah ada ketentuan, kemudian kita kok melanggar, memang dia nggak mikir apa ya, apa nggak ingat, apa nggak tahu, apa cuek kan gitu kan, nggak ngikir gitu kan dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan ketika ada orang yang menentang untuk melakukan satu perdebatan ataupun perkelahian ya, perdebatan yang mengarah pada kemarahan, kan ada sudah terlalu emosi gitu, sudah cukup jangan. Karena biasanya kalau kita mempertahankan pendapat kita itu penuh dengan, ada yang penuh dengan emosi ya. Nah itu tolong, kalau memang menampakkan sesuatu kondisi yang mengarah kepada perselisihan, ya sudah, katakan saja bahwa aku sedang berpuasa. Saya pikir nggak perlu juga ya kita ungkapkan seperti itu, cukup kita diam saja sudah cukup. Jadi sesungguhnya aku sedang berpuasa, mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa itu tidak berarti
orang lain tahu ucapan kita, tapi kita harus menyadari itu, kembalikan kepada kita bahwa kita sedang berpuasa. Nah ternyata, ternyata puasa itu juga sudah dilakukan oleh juga dilakukan oleh agama-agama lain ya. Di sini ada orang India puasa ya, ini di sini ada jumlah-jumlahnya. Ya, bahkan ada yang lebih dari jumlah 30 hari seperti ini ya. 40 hari berlaku pada orang Yahudi dan juga agama Katolik. Tapi ini tidak semuanya melakukan ya, tergantung dari orangnya. Ini sampai 50 hari. Terlalu banyak ya. Kalau kita kan puasa hanya 29 atau 30 hari. Jadi nggak usah diributkan. Yang puasanya dihitung kok hanya 29 saja. Yang puasanya hanya 30 saja, itu tidak usah diributkan. Karena memang hadisnya ada puasa itu. Puasa Ramadan itu adalah 29 atau 30 hari. Jadi kalau kurang satu itu boleh, tapi tidak berarti kemudian yang sudah ambil tanggal 1 sudah berpuasa kemudian karena 29 hari saya hari raya dulu gitu, enggak ya. Supaya sama dengan yang lain yang baru melaksanakan puasa tanggal 2 misalnya demikian. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Jadi tetap kita harus komitmen terhadap kewajiban puasa. Ketika kita memegang 30 hari ya sudah 30 hari karena kita sudah merujuk pada pendapat yang 30 hari. Nah, kalau sudah merujuk pada yang 29 hari ya sudah waktunya hari raya kan sama itu. Jatuhnya kan sama. Ya kan, sama, jangan terus tambah 1 hari. Saya nggak marem kurang 1 hari lagi malah dosa, karena hari raya kita ada larangan berpuasa. Nah, ada beberapa perbuatan yang diperkenankan dilakukan saat melaksanakan ibadah puasa, karena memang kadang-kadang ada yang strict banget ya, bahkan istrinya aja nggak boleh nyenggol gitu kan, nggak bisa ya kan. Pertama, menuangkan air di atas kepala karena kepanasan. Tapi tidak berarti kemudian boleh udah kita bawa kompres tiap hari, dikompres kepala kita ketika puasa kan ya. Apa ya, lucu ya, wagu tahu nggak? Hal yang sangat memalukan justru yang akan kita dapatkan. Ini di sana sangat panas sekali. Itu bisa seperti itu dilakukan. Bagi yang tidak kuat ya enggak apa-apa. Insya Allah kalau kita lakukan itu ya, niat itu luar biasa kan. Niat itu kadang-kadang bisa melawan kondisi yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Karena logika kita itu kadang-kadang memang tidak sampai ke sana. Kemudian menggosok gigi di siang hari bulan Ramadan. Misalnya lupa tadi belum sikatan gitu, aduh nggak enak banget ya ini, boleh, tetapi harus hati-hati ya, karena memasukkan air sampai ke tenggorokan itu adalah dapat mengurangi kesempurnaan puasa, bahkan bisa sampai pada batal. Jadi hati-hati, kok enak ya ternyata habis kumur aja kok seger, janganlah. Kan kalau per bulan puasa kita kan di dalam sholat itu kan diwajibkan untuk berwudu dan bersungguh-sungguh di saat berkumur ya, dan beristimsyak kecuali bulan puasa. Karena apa? Untuk memperoleh kesempurnaan puasa kita. Kok aman ya, kumur gitu ya. Terus kumur lagi, dingin. Ya, nyamannya itu karena dingin di mulut atau ada yang terbawa ke tenggorokan, itu kan perlu diantisipasi juga. Oke. Nah, kemudian, nah ini hadis ini kan mengatakan, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yastaku wa huwa shaimun zada musaddad mala a'uddu wala uhsi. Jadi beliau menggosok gigi ya yang tidak dapat aku hitung sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Tapi kan pada zaman Nabi Muhammad kan gosok giginya pakai apa itu Mbak namanya Mbak? Kayu apa? Kayu apa? Siwak. Tidak pakai odol ya, sehingga tidak terasa apa-apa, ya kan? Tapi mungkin menurut Rasulullah dibutuhkan. Jadi sebatas kebutuhan lah. Tapi kalau tidak butuh ya nggak usah, nggak apa-apa. Tidak berarti apa yang dilakukan Rasulullah itu sunnah ya, tidak. Karena memang Rasulullah adalah seorang Rasul yang dapat mengendalikan diri, ya. Tidak seperti kita. Begitu kumur terasa nyaman terus kita menikmati kenyamanan itu. Enggak, Rasulullah itu beda dengan kita. Ya, dia dapat mengendalikan nafsunya, ya. Sehingga Rasul juga ini di sini kan tadi. Oke, saya lanjutkan aja ya. Nah, ini. Nih. Mencium istri, Rasul juga mencium istrinya. Tetapi kan Rasul ini orang yang mampu mengendalikan diri. Ya, jadi meskipun mencium, dia tidak akan tergoda oleh ciuman tadi. Ya, jadi jangan disamakan dengan kita manusia biasa yang banyak melakukan dosa. Kalau Rasul itu sudah dijamin suci kok, ya, sehingga semuanya dapat terkendali. Kemudian berbekam ini juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan seseorang. Kalau sudah tua ya sebaiknya bulan puasa jangan berbekam karena kan masukan nutrisinya sedikit sehingga dikhawatirkan ada hal-hal yang terkait dengan ketersediaan darah yang ada dalam tubuhnya, kemudian banyak dikeluar ya, banyak keluar, dan itu memang kasusnya kan pernah terjadi itu pada apa itu Ahmad Dhani ya, yang penyanyi itu ya, artis ya, itu banyak berbekam, kemudian dia sampai kekurangan darah. Saya nggak tahu, dia pakai bekam basah memang, karena banyak sering kali dia berbekam. Jadi berbekam itu boleh, tapi seperlunya aja. Bagaimana kalau dia sudah biasa berbekam, kalau nggak berbekam kan juga sakit ya. Misalnya begitu, karena dia cocoknya berbekam, ada yang cocok karian, tapi ada yang cocok dengan apa itu produk-produk apa jamu ya untuk mengatasi sakitnya. Nah, itu kembali kepada masing-masing, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah barang tentu anjuran-anjuran yang ada di situ. Karena berbekam itu mengeluarkan darah, maka ini juga harusnya betul-betul diperhatikan. Boleh juga dalam keadaan junub kita sedang dalam waktu tapi sudah masuk waktu subuh. Ya, misalnya karena berbukanya itu terlambat, mepet gitu. Waktu imsak itu kan bukan waktu subuh ya. Batas aja untuk mewaspadai jangan sampai kita terlanjur nikmat, terlanjur sedep gitu, nyesepin apa balung atau apa gitu ya. Atau mau nambah-nambah gitu karena dipikir masih panjang, ternyata ini sudah imsak, kita loudspeakernya juga rusak, jamnya rusak. Nah, itu kan supaya dapat sebagai antisipasi saja waktu imsak itu. Tapi tidak berarti waktu imsak tidak bisa boleh makan, tetapi dikendalikan. Ya, kalau bisa imsak itu sudah selesai, tinggal sikat gigi, tinggal minum air putih, dan selesai begitu subuh kita sudah tidak makan apa-apa. Ya. Jadi keadaan junub itu bukan karena melakukannya pada waktu subuh, itu tidak diperbolehkan. Tapi melakukannya itu adalah pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk bergaul suami istri.
Ya, Aisyah berkata, saya menyaksikan Rasulullah jika ia memasuki subuh sedang ia junub dari jima bukan karena mimpi. Lalu ia berpuasa. Ummu Salamah juga mengatakan seperti itu. Jadi Ummu Salamah, kemudian Maimunah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhunna, ya. Itu kan istri-istri yang sering menceritakan bagaimana Rasul melaksanakan syariat Islam, dan itu yang perlu untuk kita. Ternyata boleh. Jadi kalau memang Anda hari itu adalah hari terakhir menstruasi, sudah nggak keluar lagi, memang saatnya untuk mandi, maka Anda boleh itu mandinya nanti ketika mau sholat subuh. Jelas kalau sholat subuh sudah harus mandi karena tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bukankah yang mengesahkan sholat itu adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ini ya, Aisyah juga menceritakan bahwa Nabi mencium mesra dengan istrinya padahal ketika itu beliau sedang berpuasa, namun beliau adalah lelaki yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kemesraannya itu adalah bukan kemesraan yang mengarah pada rofats ya, tetapi kemesraannya itu adalah menunjukkan kasih sayangnya, kecintaannya saja ya. Jadi jangan diikuti ketika manusia, kita sebagai manusia itu tidak dapat mengendalikan diri. Pokoknya saya ada orang ketika mencium istrinya ya sudah masuk ke rofas gitu, nggak boleh, itu harus dikendalikan. Oke. Larangan membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan syara. Ya, jadi kalau bulan puasa seperti ini, kemudian kita kedatangan tamu, teman karib ya, karena kemarin kan sudah 2 tahun tidak bisa bertemu dengan keluarga ya. Udahlah kita makan-makan yuk, biasa seperti dulu reuni. Kan boleh kan kita membatalkan 1 kali, kemudian nanti bisa kita bayar, nggak boleh. Ya, karena tidak ada hukum syariah yang membenarkan itu. Kita boleh membatalkan ketika kita sakit, ketika kita kepayahan, payah dalam pengertian memang sudah darurat sekali ya. Sakit juga ketika kita darurat sakit ya, sudah niat puasa kemudian dibatalkan, itu boleh. Mungkin perjalanan mudik ya karena semuanya mudik sehingga panas ya, naiknya mobil tidak ada AC-nya, begitu padatnya, panas nyetet istilahnya, sampai dehidrasi, nah boleh itu. Anda merasa kurang sekali atau sakit sampai kemudian dehidrasi, itu boleh karena panasnya ya, boleh, nggak apa-apa. Artinya ada ketentuan syara sampai kita menderita. Puasa kan tidak boleh menjadikan kita menderita. Tapi saya kalau puasa mesti menderita. Menderitanya itu karena nggak mau, nggak ada niatan atau bagaimana. Oke. Nah, ada larangan-larangan puasa tetapi juga ada perintah puasa. Nah, kita ketika sudah sampai pertengahan Sya'ban, jadi ketika kita sudah jelang bulan puasa, itu kita tidak diperbolehkan melaksanakan puasa. Untuk apa? Untuk membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Tetapi bagi yang sudah biasa puasa ya tidak apa-apa. Misalnya Anda biasa Senin Kemis, kok 1 minggu lagi bulan puasa ya, tapi saya kok sudah merasa nyaman puasa Senin Kemis, boleh, enggak apa-apa. Ya, tetapi sebaiknya kalau kita diberi rukhsah ya kita peganglah rukhsah itu. 1 minggu sebelum berpuasa atau 2 minggu sebelum bulan puasa kita off. Ya, tidak usah puasa dulu, kemudian baru puasa lagi nanti ketika Syawal. Puasa sunnahnya loh ya. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan bahwa puasa itu adalah hak Allah. Ya. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'ami'a ya Mbak, mi'atah.
Di'fin qala Allahu azza wa jalla ila saum wa innahu li. Nah ini. Bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan sampai pada kelipatan 10, bahkan sampai 700 lipat. Tapi kemudian Allah berkata, kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Aku yang berhak memberikan. Artinya apa? Ini sudah merupakan rahasia Allah. Gitu loh. Allah bisa memberikan liabatan yang luar biasa di sini. Ya, maka Al-Qur'annya kan wasari'u ila magfiratum mirabbikum wajanatin arduha samawati wal ar, kan gitu kan. Orang-orang yang takwa itu kan seperti itu. Alladzina yunfikuna fisaroi. Ya, itu ternyata kan juga amalan-amalan yang ada di dalam ayat tadi itu kan adalah juga merupakan perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam bulan puasa, walaupun secara garis besar, ya. Jadi di sini dianggap kecuali puasa, sungguh ia bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena orang yang berpuasa dia telah meninggalkan syahwatnya, makanya karena aku. Bagi orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa Tuhannya dengan puasanya. Masya Allah ya. Jadi kelak ketika datang hari kiamat ya, disitulah kita dapat menuai hasil puasa kita. Maka jadikan puasa ini betul-betul puasa yang sempurna, yang lebih baik dari tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu. Ya, lebih semangat dalam belajar, lebih banyak membaca Al-Qur'an, atau bahkan yang hafid itu lebih banyak murajaah, ya, kemudian berusaha untuk menambah hafalan-hafalan, misalnya sudah hafal 30 juz ya bisa beralih ke hadis ya, karena itu sangat penting dan masih langka untuk perempuan itu ya saat ini, yang dapat hafid Quran, dapat memahami isinya dan dapat mengkaitkan dengan hadis. Itu luar biasa sekali. Anda masih usianya masih muda, belum banyak dibebani oleh pikiran-pikiran keluarga, sudah barang tentu masa yang masih bisa dimaksimalkan untuk dapat menguasai Al-Qur'an ya. Walaupun pada tingkatan hafal dan memahami maknanya ya, tidak menguasai seluruhnya, karena memang Al-Qur'an ini adalah petunjuk pembeda, sudah barang tentu masing-masing orang akan terbatas di dalam memahaminya, tidak bisa sempurna sekali dari semua ilmu, semua praktek yang harus dilaksanakan sebagaimana Al-Qur'an ya, akhlak Rasul begitu, tidak. Tapi menjadi kewajiban kita ada usaha ke sana ya. Kemudian kewajiban puasa tadi sudah saya katakan bahwa puasa itu kan diwajibkan, ayat Al-Qur'an yang mengangkat tentang puasa Ramadan adalah 1 kali, ya ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minhumus syahra falyasumhu. Nah, ternyata di sini ada faman syahida minhumus syahra falyasumhu. Ya, barang siapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, tanggal 1 kan hadirnya tanggal 1 Ramadan. Nah, ini kemudian muncul harus ada yang syahida, menyaksikan betul dengan ru'yah. Ya. Ada juga yang cukup dengan hisab, karena sudah ditemukan ilmu falak yang dapat menyusun tanggal-tanggal dalam tahun-tahun ke depan sampai 100 tahun itu sudah bisa. Ya, kemudian kenapa kita harus berselisih? Kenapa ketika menentukan
datangnya bulan datangnya gerhana bulan, kita sama-sama sepakat, tidak ada perselisihan ya. Kenapa ketika menentukan hari Senin Kamis, puasa hari Senin dan Kamis kita juga tidak berselisih. Tapi kenapa ketika kita harus melaksanakan bulan puasa harus berselisih pendapat? Itu bukan berselisih pendapat. Ada beberapa pendapat, ada yang yakin bahwa itu harus dilihat dengan mata kepala kita, ada yang yakin bahwa itu cukup dihitung saja. Ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan apakah mereka yang lebih sah atau kita yang lebih sah, dua-duanya punya dasar. Ya, kemudian puasa adalah jaminan memperoleh ampunan dosa. Man qoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sebagaimana ya sebetulnya diskon-diskon yang ada di supermarket itu ya, yang ada di hipermarket itu adalah merupakan turunan juga dari puasa Ramadan itu adalah merupakan bulan menuai pahala, ya kan? Ada diskon-diskon itu. Diskon apa? Diskon kesalahan ya, dengan pemaafan dari Allah ya. Itu kan ilmu manajemen juga, bagaimana memotivasi orang lain, bagaimana memotivasi masyarakat, bagaimana memotivasi manusia ya, yang suka dengan potongan-potongan, yang suka dengan harga yang murah ya, atau yang suka dengan bonus-bonus. Bonusnya apa? Pahala. Potongannya apa? Ampunan ya, supaya mereka itu dapat tertarik untuk melakukan satu aktivitas membeli barang ya, yang ini kan puasa, melaksanakan puasa ya, itu ternyata ada di dalam. Jadi model-model penjualan yang komersil ya, model-model penjualan yang menguntungkan dan menarik minat masyarakat itu ternyata di sini juga bisa masuk itu ilmu manajemen ya, bukan ilmu manajemen, ilmu bisnis ya, ini sudah bisa masuk. Nah tadi yang seperti berkembangnya modal menjadi 10, menjadi 700, menjadi berapa, itu juga bagian dari ilmu bisnis juga kan ya. Barang siapa menunaikan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala ampunan dosa dan mengharap wahtisaban ya, iman dan wahtisaban artinya apa? Dengan introspeksi diri ya, mengintrospeksi diri tentang kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita. Iman itu kan memang dilaksanakan karena Allah, tapi sisi lain kita juga untuk sampai pada hufirolahu mata kodama, diampuni dosa-dosa yang terdahulu, itu sudah barang tentu kita harus merasa bahwa kita itu banyak dosa, apalagi dosanya. Jadi kan nyaman itu ketika kita sholat ya, kita dalam keadaan puasa, kita mengevaluasi diri ya, apa yang sudah kita lakukan. Nah itu perlu itu untuk dapat apa? Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan puasa kita. Ya. Kan iya karena budu, iya karena stain toh. Apalagi kita dalam kondisi puasa yang itu memang sudah ada jaminan. Nah, jaminan inilah yang harus kita gunakan untuk memohon ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa apapun. Ya, tapi sudah barang tentu itu adalah diimbangi dengan tobat ya, tidak menyadari bahwa itu salah, menyadari bahwa ada yang lebih baik yang harus kita lakukan dan akan melakukan dan tidak akan mengulangi lagi, itu adalah tobat, bagian dari tobat.
Karena apa? Karena ada puasa yang tidak berbekas. Malam yada qaulal zuri wal amala bihi falaisa lillahi, ya, falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak berhajat sedikit pun tentang puasanya. Barang siapa puasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Karena sebetulnya perbuatan mencuri itu kan dusta. Dusta pada Allah, dusta bahwa Allah itu melihat kita. Ya, bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah. Kita pikir dengan orang lain tidak melihat kita, maka malaikat tidak mencatat pekerjaan kita. Itu mendustai diri kita sendiri, ya. Antara lain seperti itu. Maka Allah tidak berhajat sama sekali. Percuma lah, nggak direken puasa kita. Kan sayang. Sehingga yang hanya kita dapatkan adalah apa? Lapar dan hausnya saja, meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Oke. Nah, kemudian macam-macam puasa wajib, puasa sunat, dan puasa yang terlarang. Loh, ada toh puasa yang terlarang. Wajib jelas ada, ya. Wajib apa saja, Mbak? Yo. Puasa Ramadan, selain puasa Ramadan apa? Ada yang bisa bantu? Puasa nazar, Ibu. Halo? Puasa nazar. Puasa nadar, ya, itu menjadi wajib, ya. Tapi kalau nadarnya kira-kira saya mau puasa nadar 2 bulan berturut-turut gimana, Mbak? Wajib nggak itu? Kita harus merujuk puasa yang terpanjang adalah puasa bulan Ramadan. Pernah kan ada orang yang disuruh puasa 2 bulan berturut-turut karena dia melakukan hubungan kelamin di bulan puasa. Dia mengatakan tidak bisa. 1 bulan aja saya sudah kelimpungan, ya kan. Akhirnya dia diminta untuk membayar sedekah juga nggak boleh. Gitu kan. Akhirnya malah dia diberi sedekah sama Rasulullah, kemudian diminta untuk membagikan harta itu sejumlah sedekah itu kepada 60 orang, ya kan. Tetapi kemudian dia mengatakan nggak ada juga di keluarga kami, di kampung kami, di lingkungan kami itu hanya ada saya saja yang miskin. Bagaimana saya memberikan kepada orang-orang kaya, kan nggak mungkin. Ya udah Pak sendiri. Luar biasa ya Islam, ya. Unik dan betul-betul luar biasa. Tapi tidak boleh terus kita mengulang lagi, karena dengan pengaduan dia melakukan kekhilafan, ya, melakukan larangan untuk berhubungan dengan suaminya, suami istri, itu adalah merupakan bentuk penyesalan yang luar biasa. Dia mengadu kepada Rasulullah, kemudian ditentukan apanya, hukumannya, tetapi semua tidak bisa dia lakukan, malah dapat hadiah sedekahnya tadi. Tetapi ini kan di luar sepengetahuan dia sebelumnya, dan itu tidak dilakukan lagi. Ya. Nazar harus sesuai dengan ketentuan puasa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi nggak boleh Anda puasa asal puasa saja. Ya boleh puasa, saya mau puasa Senin Kemis. Saya mau puasa Daud 1 bulan. Nah, boleh, enggak apa-apa. Karena ada ketentuan puasa Daud, ada ketentuan puasa Senin Kemis, ada kesempuan puasa putih, puasa tengah bulan, ya. Itu boleh. Ya, jadi merujuk pada puasa-puasa yang sudah ada ketentuan syariatnya. Ini kan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata maksud tujuan puasa adalah takwa. Jadi ketakwaan kita ya ketakwaan pada Allah dan Rasul-Nya. Puasa yang kita lakukan juga yang sesuai dengan puasa-puasa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau saya lulus, saya mau puasa setiap hari kelahiran saya, nggak ada.
ya, yang ada hari kelahiran Nabi, bukan hari kelahiran kita. Nanti ada repot satu kampung dipuasani semua. Satu kampung akan saya puasani hari lahirnya. Wah, tiap hari Anda lahir, Anda puasa. Oke, enggak boleh ya. Jadi kembali ke ketakwaan itu tadi. Nah, puasa wajib antara lain adalah puasa qadha. Tadi sudah puasa wajib adalah puasa Ramadan. Sekarang puasa qadha ya. Ya, ketika kita apa itu puasa qadha? Ya, puasa untuk membayar hutang-hutang puasa yang kita tidak dapat melaksanakan selama kita itu mampu melaksanakan, kan gitu kan. Nah, di sini apa? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini apabila sakit atau dalam pekerjaan maka kamu boleh puasa, tetapi diganti dengan apa itu hari-hari yang lain. Kapan harinya? Ya hari lain. Ya hari lain itu ya kalau bisa dalam tahun itu juga. Tapi kalau tidak bisa ya boleh di luar tahun, tapi jangan sampai lupa. Ada niatan untuk membayar secepatnya. Ya, bukan menunda-nunda hutang. Kan min ayamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang mereka keberatan bisa membayar dengan fidyah. Kalau keberatan ya, misalnya orang yang sudah tua itu kan tidak bisa puasa. Lah minum saja juga dipaksakan kok. Ya sampai diinfus itu nggak bisa puasa, tapi dia kan masih hidup, masih punya kewajiban, maka fidyah. Fidyah itu apa? Ya memberi makan satu orang setiap hari. Makannya apa ya sesuai yang dia makan. Makanya infus. Apakah harus membayar infus? Ya harga infus itu berapa kira-kira? Ya dikonversi dalam bentuk rupiah, kemudian bisa dibentuk makanan. Jadi kalau kita makannya makanan-makanan yang restoran, yang kemudian GoFood-nya GoFood yang sticknya itu Avanti, yang satu porsi 250 ya, itu terus fidyahnya ya jangan nasi pecel, nasi apa itu pesen Madiun ya, jangan itu ya, apalagi apa itu fidyahnya nasi kucing, itu kan nggak pas. Jadi sesuai dengan yang kita yang masuk ke tubuh kita, disesuaikan ya. Kemudian diberikan kepada siapa? Orang miskin, orang yang tidak mampu, kaum du'afa. Ya karena banyak itu kaum du'afa. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Nah ini kalau dia memaksakan diri untuk puasa, tetapi dalam tingkat kesehatan tertentu ya. Kalau kita sakit itu memang boleh, alasan sakit tidak berpuasa itu boleh. Sakit gigi aku nggak puasa, nggak kuat, saya harus minum obat, boleh. Tapi kalau kamu sakit gigi toh, kemudian puasa kan tidak menjadikan kamu mati kan? Kita mati itu kan tidak. Kemudian dia puasa, tidak apa-apa. Tetapi dia harus sabar di dalam menghadapi sakitnya dan yakin bahwa apa yang dia lakukan itu akan berbalas dengan pahala yang itu diberi Allah Subhanahu wa taala dan luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Maka itulah yang lebih baik, karena ini tadi dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Jadi ketika sakit itu kemudian kita puasa tidak menjadikan kita mati atau tidak menjadikan lebih parah lagi, tetapi kalau kemudian sakit gigi kok karena sudah terbiasa dengan apa itu sumpah serapah ya, kalau sakit daripada nanti puasanya itu kacau, Anda berbuka juga tidak apa-apa ya, untuk menghindari
percumanya puasa. Karena memang boleh batal nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita kembali bahwa puasa itu adalah junah perisai, jadikan itu sebagai latihan. Saya bisa nggak ya bertahan untuk tetap sabar dalam sakit di bulan puasa ini? Karena sakit saya itu tidak menjadikan saya akan semakin sakit, artinya semakin menurun kesehatannya. Paling kan hanya nut gitu aja kalau sakit gigi kan. Akan berlalu juga. Oke. Bali, kemudian puasa nadar tadi ya Mbak, yang sudah disampaikan tadi siapa itu yang menjawab puasa nadar? Safa Ibu. Siapa? NIM 110. Puasa kafarat itu tadi ya, puasa yang dilakukan karena pelanggaran. Kemudian puasa fidyah. Kafarat juga bisa terjadi karena apa ini namanya, tidak melakukan ketentuan haji ya, maka dia wajib berpuasa. Ada kafaratnya ya, jadi ada hal-hal yang memang nanti masuk ke pelajaran haji. Kemudian ada beberapa kafarat yang harus dilakukan oleh manusia dan ini menjadi wajib. Kemudian puasa fidyah, buat fidyah, maksudnya fidyah ya, atau puasa, maksudnya fidyah sebagai pengganti puasa itu juga wajib. Puasa sunnah atau tatawu, puasa yang dianjurkan syariah bila dijalankan mendapat pahala dan bila tidak terkena dosa. Ya tidak apa-apa kalau tidak bukannya tidak berdosa lalu dia seenaknya sendiri, artinya tidak apa-apa. Boleh tidak puasa gitu aja. Cuman tidak akan menambah kebaikan bagi diri kita kalau tidak berpuasa. Ya kan? Orang yang puasa Senin Kemis dengan orang yang tidak puasa Senin Kemis sudah barang tentu berbeda. Yang puasa Senin Kemis berapapun akan mendapat pahala. Tapi itu syarat-syaratnya. Puasanya itu baik, dari terjaga omongannya, ya tidak hibah, tidak menyakiti orang lain, tidak sumpah serapah dan lain sebagainya itu. Apalagi kalau melaksanakan dosa-dosa. Maaf. Pak kemarin makan kerupuk. Adapun puasa yang dilarang itu juga ada ya. Puasa yang dilarang apa? Puasa 2 hari raya itu dilarang ya kan. Puasa 2 hari raya. Kemudian puasa sepanjang hari tidak berbuka itu juga tidak boleh. Ya ada macam-macam puasa yang dilarang. Jadi puasa itu ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang dilarang. Yang dilarang apa? Yang tidak ada ketentuannya dari contoh Nabi dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Rukunnya apa? Niat, ya. Malam yujmi'ul siyam, malam yujmi'ul siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Bu, gimana Bu? Apakah itu harus selalu dilafadzkan? Tidak. Kalau kita sudah bulan puasa, besok kita puasa ya. Dan kita yakin besok akan berpuasa itu sudah bagian dari niat. Tetapi kalau mau dilakukan, dibunyikan ya boleh nawaitu somahudin dan ilahair ya itu boleh, enggak apa-apa. Menahan diri dari segala hal yang dapat maksudnya membatalkan puasa, dari bukan membukakan ya, membatalkan, ini lebih tepat membatalkan ya. Saya ganti sekalian. Dari sejak fajar
sampai terbenam matahari. Oke. Mana tadi? Tadi nomor berapa, Mbak? Oh, ini. Kemudian sudah barang tentu dilakukan oleh orang yang sudah balik dan Islam, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Jadi itu memang di puasa Ramadan ini bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi adalah panggilannya kepada orang beriman. Karena apa? Untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Untuk menyempurnakan amalan-amalan baik kita. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena sebagai orang yang Islam itu kita harus menyadari juga bahwa kita adalah manusia yang sering melakukan kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nih, syarat wajib berpuasa ini orang Islam berakal sehat, orang yang sudah balik sehat. Bagaimana dengan anak-anak? Ya boleh mereka diajari untuk berpuasa. Dan kalau ada anak-anak memang mau dibalik ya, balik ya GH ya. Mau melaksanakan puasa itu jangan dihalangi. Ya, dipantau saja. Dipantau. Ya, karena itu adalah hal yang baik. Kemudian orang itu sehat. Nah ini. Jangan sampai puasa itu menjadikan anak-anak itu menjadi sakit. Nah, di sini kan masuk ini gizi. Kalau ada anak-anak mau puasa dan dia memang punya motivasi yang kuat, karena anak per anak itu berbeda ya. Saya dulu juga puasa itu karena nekat. Jadi kebetulan bapak saya itu sangat sangat perhatian loh. Niatnya baik, perhatian jangan sampai anaknya kekurangan makan sehingga nggak boleh puasa. Tapi akhirnya kami anak-anaknya itu sepakat. Besok kita puasa nggak usah ikut sahur karena nggak boleh ikut sahur, takut puasa. Ternyata kita sepakat. Bertiga itu saya, kakak saya, adik saya sepakat nggak usah sahur, nggak apa-apa. Yang penting kita puasa. Pada waktu itu saya masih sekolah SD ya, masih sekolah dasar. Dan kemudian ketika kita nggak mau, kita disuruh makan siang juga nggak mau makan. Kenapa nggak makan? Puasa. Dimarahin ya tetap puasa. Akhirnya terus besoknya dipanggil itu, dibangunin harus sahur. Nah ini artinya apa? Kita harus perhatikan kebutuhan gizinya selama berpuasa. Oke. Orang mukmin ya, orang yang sedang tidak haid atau nifas. Oke. Nah, cara berpuasa ini ada ya, dia tinggalkan makannya untuk aku. Jadi karena Allah semua, dia tinggalkan syahwatnya untuk aku. Karena kalau kita kembalinya kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu smooth gitu, lancar gitu loh, nyaman gitu loh. Karena apa? Karena Allah itu kan melihat kita, selalu melihat kita dan kita merasa dilihat oleh Allah. Kan nyaman banget kemana-mana kita jalan dilihat oleh Allah, ya kan? Nah ini perlunya kita sehingga akan terbentuk puasanya kita itu adalah untuk Allah. Meninggalkan makannya juga untuk Allah, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan nafsunya, untuk marah menjadi tidak marah ya. Itu juga untuk Allah. Tapi tidak berarti ini semuanya kemudian dilepas pada hari pada hari datangnya berbuka. Ya, enggak. Ya tetap ini adalah merupakan latihan yang harus berlanjut terus sampai di luar bulan puasa. Sehingga di sini kan diangkat ini. Uhilla lakum lailatas syiyamur rafas. Dihalalkan bagi kamu ya pada bulan puasa untuk rafas pada malam hari. Rafas itu apa? Rafas ini di sini yang dimaksudkan adalah bermesraan dengan istrinya. Tidak hanya mencium saja karena kasih sayang, tapi bermesraan ya.
Rofasu ila nisaikum, pada perempuan-perempuan yang kamu miliki. Siapa toh? Bukan budak ya, tidak ada budak lagi. Nanti pembantu disamakan budak, nggak boleh itu ya. Tidak ada perbudakan sekarang. Budak pun kalau memang kita ingin laki-laki ingin bermesraan kepadanya juga harus dinikahi dulu, ya kan? Sehingga kan di dalam pernikahan itu kan apa itu al-musyrikatu la yankihu illa apa Mbak? Ada yang hafal itu? Laki-laki perempuan, laki-laki musyrik dengan perempuan musyrik, ya kan gitu kan? Tidak boleh kita itu nikah, perempuan mukmin tidak boleh nikah dengan mukmin. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi mereka itu kalau malam hari itu sudah tidak ada aurat lagi. Ya, tapi kalau siang hari tolong auratnya itu ditutupin untuk menjaga apa? Menjaga rofas ini ya, meskipun dengan suami ya tolonglah dikendalikan, dijaga juga nafsunya suami supaya tidak tergoda dan lain sebagainya lah, ya. Nah, maksudnya di dalam ayat ini adalah ya membolehkan hubungan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah di malam hari. Wong kita yang tidak menikah, orang-orang yang tidak menikah boleh makan ya, boleh minum sudah di sini ya. Kemudian fal'an basyiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini jadi ada batasan ketika kita boleh makan dan minum ya, ketika ada waktu. Kita kan sekarang sudah ada waktu-waktu berbuka, waktu imsak, yaitu sudah ada, tinggal bahkan aplikasinya tinggal mencet aja didit, tentukan masukkan tanggalnya sudah muncul semua jadwal itu, jadwal puasa ya. Kemudian persempurnakanlah puasa sampai malam, wala tubasyiruhuna, dan jangan engkau dekati mereka perempuan ya, artinya istri-istri kamu, wa antum akifuna fil masajid. Kalau kita dalam keadaan beriktikaf, ya kan ada hari-hari iktikaf kan di bulan Ramadan, itu meskipun malam hari tidak boleh mendekati istri, tidak boleh berrofas dengan istri. Tapi kalau komunikasi biasa boleh, karena Nabi juga sempat disisirin oleh Aisyah kepalanya, rambutnya ya, itu artinya apa? Komunikasi biasa, sun biasa itu boleh, enggak apa-apa. Salaman enggak apa-apa ya, tidak menjadi batal bil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Oke. Nah, dari sini maka ada ketentuan bahwa ketika bulan puasa itu pada malam hari, kemudian larangan-larangan itu dicabut, tetapi ketika bulan puasa kita dalam keadaan iktikaf itu tetap berlangsung. Tapi makan minum boleh ya, hanya bergaul antara suami dan istri. Nah ini cara puasa Ramadan masih tadi menentukan awal dan akhir Ramadan dengan hisab ru'yatul hilal. Ada yang hisab, Muhammadiyah pakai hisab sehingga jauh sebelumnya itu sudah dapat dipastikan tanggal 1 berpuasa. Tapi NU pakai ru'yah al-hilal. Jadi melihat langsung dengan hilal sehingga dibutuhkan alat-alat teropong untuk dapat memastikan apakah sudah muncul hilal, sudah muncul bulan Ramadan atau tidak, itu ada ilmunya juga. Lihat pada malam harinya ya, sudah barang tentu ketika kita berbuka kita sudah niat ya, akan besoknya akan puasa lagi. Jadi niat itu sudah cukup sebetulnya. Tetapi kalau mau diucapkan juga tidak ada masalah. Makan sahur ini adalah sunnah. Ya sunnah. Kita ingat bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Allah lah yang berhak untuk menentukan balasan apa. Maka ketika kita melaksanakan sahur, itu adalah sunnah yang luar biasa. Ya,
Jadi jangan ditinggalkan. Karena ngantuk, males makan, atau karena diet, tidak mau makan, gitu, tidak mau sahur, maksudnya itu jangan. Meskipun diet Anda cukup dengan lettuce atau sayur-sayur yang sebangsa selada gitu, enggak apa-apa, itu bagus. Yang penting adalah ada yang masuk ke tubuh kita, ke kerongkongan kita sebagai bagian nutrisi yang kita butuhkan. Syukur-syukur itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sudah gemuk, yang dibutuhkan adalah serat dan protein, ya, lemaknya enggak usah, karbonya tidak usah, enggak apa-apa. Karena bulan puasa ini juga bisa digunakan untuk mengambil hikmah untuk sekaligus berdiet. Ya, mereka yang sakit, mereka yang kegemukan itu kan bagian dari sakit kan, ya boleh. Tapi hati-hati kalau sudah berniat gitu ya jangan terus bukannya kolak, kemudian makannya mie, ya sama aja jeruk makan jeruk kan, tidak akan memberi faedah apa-apa. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa dan segera berbuka ketika datang waktu berbuka. Aktivitas apapun hentikan sebentar, batalkan puasa kita walaupun hanya dengan seteguk air. Nah ini di sini ada ada kartun ya tentang, sudah lihat ini belum Mbak? Film ini. Nah, kita lihat ya sebentar. Ya. Jadi alasannya hisab dan ru'yah itu ya Mbak ya, secara pendek karena ini kan pesan moral ya dalam film pendek, dan pesan-pesan yang kayak gini ini lebih mengenal daripada ceramah yang panjang ya. Kalau ini harus 2 jam tuh karena memang sudah dijadwalkan harus 2 jam. Oke ya. Sampai jam berapa Mbak? Ini masih banyak padahal. Oke, saya akan cepat saja. Nanti bisa dibaca sendiri selanjutnya ya, orang yang tidak berkewajiban puasa, ya orang yang nifas, haid ya. Kemudian orang yang sakit,
kemudian orang tua yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Kalau tidak fidyah, harus membayar puasa kodok ya, puasa kodok di lain hari. Kalau kita puasa kodok, itu juga tidak boleh dibatalkan, Mbak. Tidak seperti puasa sunnah, ya. Jadi kalau kita puasa membayar hutang, misalnya hari ini hari Ahad sudah berniat puasa membayar hutang misalnya ya di luar bulan puasa. Kemudian teman-teman Anda mengadakan pesta, Anda tidak boleh kemudian membatalkan karena itu bukan alasan yang tepat, kecuali pada waktu itu Anda sakit, Anda boleh, nggak apa-apa. Bu, kalau misalnya kita biar saya bisa makan karena ini hari berpuasa, yuk kita musafir saja. Itu mencari-cari alasan yang mempermudah diri. Enggak lah, insya Allah tidak mencari-cari alasan. Jadi yang dibenarkan adalah yang boleh dibatalkan tanpa alasan itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Senin Kemis, misalnya kita ketemu sahabat, anterin ya aku mau makan, aku lapar, tapi aku puasa, ya udah aku nggak jadi makan, enggak apa-apa, saya batalkan aja, enggak apa-apa. Ya karena memang boleh kita menghargai tamu, menghargai teman, ya tetapi tidak setiap kali puasa kemudian diajak makan kok mau, ya itu namanya kita nggak niat beneran. Ya di saat perlu sajalah. Oke. Bagi yang sakit tidak boleh berpuasa. Ini di sini sudah ada toh. Faman maaf minkum maridon ya, orang yang sakit. Nah, sekarang yang membatalkan puasa apa? Haid, nifas wajib qadha ya. Melanggar larangan makan minum wajib qadha. Melanggar larangan hubungan suami istri wajib kafarat tadi. Kafarat itu apa? 3 urutannya. 1, membebaskan seorang budak. Budak sulit sekarang dicari ya. Maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada yang kuat ini puasa 2 bulan berturut-turut. Puasanya bukan puasa asal puasa, Mbak. Betul-betul puasa seperti puasa Ramadan itu yang harus meninggalkan larangan-larangannya juga ya. Kemudian memberi makan, kalau ini tidak bisa maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya kan? Ini adalah ukurannya. Ya. 1 mud setiap orangnya, tetapi sebaiknya ya sesuai dengan kebutuhan makan sehari. Oke. Beberapa amalan utama di bulan Ramadan memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, takjil ya, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, membaca ayat Al-Quran, kemudian mengerjakan sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan, kemudian meningkatkan ketekunan beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya apa? Sebetulnya bukan pada sini saja, tetapi setiap harinya itu semakin meningkat dari hari pertama sampai hari terakhir itu tidak sama, ya, lebih baik pada hari-hari yang belakangan. Tapi jangan kemudian nanti saya mengurangi ngomong rofasnya nanti di hari ke-10 enggak seperti itu. Ada upaya kita tetap untuk bersempurna pada hari pertama. Oke. Kemudian mencium istri ini sama ya. Ini tadi yang di atas ini diiringi dengan ayatnya. Oke. Kemudian ini tidak di sini sebetulnya. Ini maaf ya Mbak ya. Ini tidak di sini tempatnya. Ini apa tuh? Oh, yang diperkenankan boleh. Berarti 2 kali cara angkat itu. Berapa sikap yang seharusnya diperhatikan dalam menjalankan puasa? Hadis Nabi. Abu Hurairah telah bersabda, orang yang berpuasa yang tiada mendapat suatu orang yang berpuasa Ramadan itu banyak sekali orang yang berpuasa itu yang tiada mendapat suatu apapun kecuali hanya mendapat kok seperti ini ya, saya baca Arabnya aja. Kalau Rasulullah SAW
Ya, shaimun laisa lahu min siyamihi illa ju'. Banyak orang yang apa itu yang puasa, di dalam puasanya itu hanya mendapatkan lapar, ya. Ini keliru, ini terbalik-balik. Wa rabbuka imul laisa lahu min qiyamati ila syahr. Ini maaf ya, ini nanti saya perbaiki aja yang apa ini, yang hadis ini. Nanti saya perbaiki karena hadisnya tertulis kacau. Tapi intinya adalah bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak berbekas puasanya, tidak memberikan makna apa-apa dalam kehidupannya, tidak mendatangkan pahala, ampunan, hanya dapat lapar dan dahaga. Oleh itu maka kita diperintahkan untuk mencermati perilaku kita agar kita itu antara lain tidak melakukan perbuatan kotor dan dusta, fitnah, bertengkar, mencaci, meremehkan orang lain, ya ghibah, karena semua ini dapat mengurangi kesempurnaan puasa kita. Kemudian macam-macam puasa sunnah antara lain yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian Senin Kemis, puasa Daud, puasa Arafah, ya. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa 3 hari di dalam setiap bulan, tengah hari bulan Komariah, ya. Itu tidak harus 13, 14, 15, pokoknya di bulan Komariah itu boleh 3 hari. Ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan selain Senin Kemis, ya. Kemudian puasa Asyura 10 Muharram. Oke, puasa 6 hari dasarnya ini ya, karena waktunya sudah hampir selesai ya, Mbak. Halo? Atau masih? Sampai jam berapa, Mbak? Sampai 11.40. Oh, jadi ini dasarnya ya, Mbak ya. Kemudian puasa Senin Kemis ini juga dasarnya ya. Bahkan yataharros ya musnaini wal khamis adalah beliau senantiasa menjaga puasa pada hari Senin dan Kamis, ya. Jadi ini adalah puasa-puasa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Maka ketika Anda lahir di hari Jumat, jangan puasa di hari Jumat, ya. Puasa ya di hari Kamis, apa yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian kenapa? Karena al-aslu fil ibadati haram. Asal dari hukum ibadah itu adalah haram kecuali ada dalilnya. Tadi kenapa ada puasa Senin Kemis? Karena ada dalilnya, ya. Ya, jaminan berpuasa Senin Kemis apa? Dibuka pintu-pintu surga nih. Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali dua orang yang bertikai. Biarkan mereka berdua sampai keduanya berbaikan hati. Ya, artinya apa? Jadi kalau kita masih marah sama orang, untuk puasa itu harus dilepaskan dulu marahnya, maafkan dia, ya, sapa dia, ya. Ajak bicara dia, baru kita berhak memperoleh manfaat puasa. Khususnya adalah puasa ini yang sunnah tadi, Senin, Kamis, di luar puasa Ramadan, ya. Kemudian puasa Daud, ini adalah puasa selang hari, setiap hari, tergantung Anda maunya ambil berapa, sebulan boleh, setahun boleh, 2 tahun boleh, tetapi hari-hari larangan kita berpuasa harus kita off. Ya, tidak melaksanakan puasa. Puasa yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah puasa Daud. Beliau berpuasa sehari dan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan sholat yang paling dicintai adalah sholat Daud. Beliau tidur di pertengahan malam, lalu bangun sholat pada sepertiga malam. Artinya apa? Itu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Jadi sholat malam, sholat tahajud, ya bukan sholat malam. Kalau lail kan dilakukan pada sholat yang dilakukan setelah Isya. Ya, kalau tahajud adalah tengah 2/3 hari, ya, sepertiga malam.
Jadi sepertiga malam itu menjelang fajar, sepertiganya malam ya. Jadi boleh dikatakan 2/3 hari. Tinggal sepertiganya aja untuk masuk ke hari lain. Oke. Dan tidur pada 1/6-nya. Nah ini, dan tidur pada 1/6-nya. Ya monggolah, 1/3 malam dan tidur pada 1/6-nya. Artinya yang lainnya itu untuk tidur, 1/6-nya adalah untuk tidur, 1/3-nya malam adalah untuk sholat, untuk beribadah. Kemudian tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Daud, ini sama saja. Nah, ya sedikit lagi ya Mbak teruskan. Ini keutamaan puasa Daud ini. Dijaga dari perbuatan maksiat dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini adalah puasa 3 hari, dasarnya ada. Kemudian ini adalah oke. Oke. Ini mengulang tadi puasa 3 hari ya. Kemudian nanti bisa Anda baca puasa Arafah ya. Ketika orang-orang berada di Arafah tanggal 10. Oke, kemudian ini juga masih dalam Arafah ya. Kemudian puasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura 10 Muharram. Oke. Ya, puasa dan seterusnya ya, sudah ada adzan. Insya Allah Anda bisa membaca sendiri karena puasa ini sudah biasa kita lakukan. Saya mohon maaf ya, sudah melanggar 3 menit ya. 3 menit. Terima kasih Anda telah bergabung dan sudah difoto Mbak. Belum Ibu. Halo. Belum ya, difoto coba ya. Saya share screen-nya tak turunkan dulu biar bisa lebih ya. Oke. Nah. Kok. Galeri ya. Nah. Silakan. Selamat berpuasa ya Mbak. Mohon maaf lahir batin. Suka marah-marah kan Ibu. Saling memaafkan. Udah selesai Bu. Sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nah.